sobat subscriber, masih di Sugesti Mas Bu. Kali ini aku ingin share sebuah urban legend yang sebenarnya aku sendiri sih berat untuk menceritakan atau share ke kalian. Tragedi itu sampai membuat kota Banyuwangi mencekam. Masyarakat tidak ada yang berani keluar rumah. Semua toko-toko ditutup dan jalanan sangat sepi. Kala itu di tahun 1987, Wirjo, pria berusia 47 tahun ini, kalau dilihat ya seperti pria pada umumnya. Namun banyak tetangga yang takut padanya dikarenakan sifat yang sensitifnya, kemudian mudah marah, angkuh. Si Wirjo dulunya adalah sopir di pabrik kertas. Dia tugasnya kayak angkut kertas. Namun karena kesalahan dia yang menabrak-nabrakin mobil kerjanya ke tembok, akhirnya dia sampai dipecat. Padahal dia bekerja di pabrik itu tuh sudah cukup lama. Namun karena kesalahan dia itu akhirnya dia di PHK, pulang kampung ke Banyuwangi. Karena dia tidak ada pekerjaan, akhirnya kakaknya mempercayakan dia untuk menggarap sawah kakaknya. Akhirnya keseharian dia itu menjadi petani. Dihabiskan waktunya dia itu di sawah. Singkat cerita, dia bertemu dengan seorang wanita yang akhirnya dinikahinya. Namun pernikahan mereka kurang beruntung dikarenakan beberapa tahun menikah mereka belum juga dikaruniai keturunan, sehingga si Wirjo dan istrinya itu mengangkat anak. Nah, berjalannya waktu ternyata rumah tangga Wirjo ini tidak harmonis karena Wirjo ini sering mabuk-mabukan, main judi sampai terlilit hutang. Hingga dia itu setiap hari cekcok sama istrinya. Suasana terus menegang, sampai pada akhirnya istri pun memutuskan untuk meninggalkan Wirjo, melarikan diri. Karena dia sudah nggak tahan lagi. Dia sudah nggak tahan lagi dengan sikap si Wirjo ini. Dan kebiasaan si Wirjo ini adalah dia itu suka makan dengan porsi gede atau porsi besar. Contohnya beras 5 kg itu dimasaknya dia semua. Kemudian 1 botol minyak goreng itu dipakai dia untuk masak nasi goreng. 5 kg beras diolahnya dia menjadi nasi goreng dan dimakan sendiri. Dan itu tidak terjadi sekali aja. Namun si Wirjo ini juga pernah menghampiri warteg. Makanlah dia di warteg. Makanya pun dengan porsi bukan manusia pada wajarnya. Sehingga yang penjual warteg ini tuh sampai heran, antara senang dan heran. Senang karena dilarisin dagangannya, tapi yang bikin dia deg-degan itu si Wirjo ini bisa bayar nggak. Bahkan si Wirjo ini pernah hampir menusuk ibu kandungnya sendiri dengan keris hanya gara-gara dia minta uang tapi nggak dikasih. Maka itulah yang menyebabkan dia harus ditinggal istrinya, atau istrinya lebih memilih untuk berpisah dengan dia. Malam itu Wirjo masih belum mengetahui bahwa istrinya itu melarikan diri. Hingga pada pagi harinya Wirjo mencari istrinya itu tidak ada di rumah. Kemudian si Wirjo itu kayak orang kesetanan, marah-marah, gak jelas, teriak-teriak. Dan di depan rumah si Wirjo ada 2 orang anak, yaitu anak angkatnya sendiri yang bernama Reni dan anak tetangga yang berusia 4 tahun. Saat itu Wirjo membawa sebuah sabit, nggak tahu itu untuk apa, dan teriak-teriak sembari marah-marah.
Dia mendekati dua anak tersebut. Namun karena si Reni, anak angkat si Wirjo ini, tahu bahwa bapaknya ini aneh, si Reni melarikan diri. Sedangkan anak yang usia 4 tahun ini akhirnya di pelampiasan si Wirjo. Si anak 4 tahun ini ditebas lehernya oleh si Wirjo, ditebas lehernya hingga hampir putus. Si Reni ini melarikan diri dan dia meminta bantuan warga setempat. Aksi si Wirjo ini tidak berhenti sampai di sini. Namun si Wirjo itu setelah melihat dia sudah menebas leher dari anak tetangga itu, kayak ada semakin ketagihan. Dia itu semakin menggebu untuk mencari korban lainnya. Kemudian si Wirjo itu menghampiri tetangga sebelah rumahnya. Dia langsung masuk. Setelah dia masuk, didapati istri dari tetangganya itu sedang memasak nasi. Nggak pakai basa-basi, si istri dari tetangga itu langsung disabit di lehernya dan hampir putus lehernya. Karena mendengar kegaduhan, si suami korban ini mencari sumber kegaduhan tersebut dan melihat apa yang terjadi. Namun dilihatnya ada si Wirjo yang sedang memegang sebuah sabit dan istrinya yang sudah tergeletak bersimbah darah. Namun sang suami ini juga tidak luput dari kemarahan si Wirjo. Ditebas juga itu lehernya si suami itu. Dan kemudian si Wirjo itu semakin tagihan, semakin kayak kesetanan. Dia semakin membabi buta. Dia teriak-teriak gak jelas, dia jalan sambil teriak-teriak. Ketika ada orang yang berpapasan dengan dia, maka dia juga gak segan-segan untuk menebas leher siapapun yang berpapasan sama dia. Hingga dia berjalan ke arah sawah. Dia bertemu dengan seorang siswi SMP yang berusia 14 tahun. Itu juga dibabat, juga ditebas lehernya. Rata-rata si Wirjo ini membunuh para korbannya itu kayak sama, diperlakukan sama, jadi kayak ditebas lehernya. Terus si Wirjo ini berjalan. Masyarakat ini kan saat itu kan semakin panik kan. Di samping masyarakat direpotkan dengan banyaknya jenazah yang ditemukan, mereka juga harus mencari keberadaan si Wirjo agar tidak terjadi korban-korban selanjutnya. Namun anehnya, baik masyarakat setempat, baik kepolisian itu mencari Wirjo, diubek-ubek lah di kota Banyuwangi itu diubek. Tapi Wirjo itu tidak kunjung juga ditemukan. Aneh, padahal dia hanya berjalan kaki, dia tidak mengendarai apapun, tapi dia susah ditemukan oleh warga ataupun kepolisian. Bukan si Wirjo yang ditemukan, malah justru banyak korban yang berjatuhan di jalan. Bahkan si Wirjo ini sudah sampai ke jalan raya atau jalan besar untuk membabati itu semua orang yang ketemu dengan si Wirjo ini. Suasana Banyuwangi itu semakin mencekam. Saat itu dari pihak kepolisian pun menginstruksikan agar masyarakat tidak keluar rumah. Bahkan anak-anak sekolah itu dipulangkan lebih awal daripada yang biasanya dan diliburkan karena aksi si Wirjo ini yang sangat meresahkan masyarakat. Masih belum ditemukan si Wirjo ini, namun ada kesaksian salah satu anggota masyarakat itu, dia yang bertemu dengan Wirjo. Saat itu dia menyaksikan Wirjo ini memang gelagatnya itu aneh. Jadi setelah dia menyadari gelagatnya aneh, si ormas masyarakat ini, atau bisa dibilang sepertinya itu kayak hansip gitu ya, dia itu kayak menjaga jarak dan kayak ancang-ancang, kayak jaga-jaga bahwa Wirjo ini kan akan melakukan aksi yang mengerikan. Karena dilihat dari keadaan si Wirjo itu bawa sabit dan semua badannya itu kayak berlumuran darah. Dia kan curiga di situ. Namun benar dugaannya, hansip itu mundur ke berapa meter ketemu si Wirjo, dia mundur. Ternyata si Wirjo memang mengejarnya. Namun karena si hansip ini memiliki ilmu bela diri, dia pun bisa menangkis dari sabetan sabit si Wirjo itu, walaupun harus dia kehilangan
dua jari tangannya. Larilah si Ansip itu meminta bantuan dan menginformasikan bahwa si Wirjo itu berjalan ke arah barat. Masih dicari di ubek-ubek di kota Banyuwangi, Wirjo masih belum juga ditemukan. Nih anak aneh sekali ya, padahal dia hanya jalan kaki dan dia itu seperti jalan itu tak terarah, jalan aja. Tapi anehnya mereka itu tidak menemukan keberadaan si Wirjo. Korban-korban berjatuhan sampai pada akhirnya 37 korban sabetan si Wirjo itu jatuh. Suasana Banyuwangi itu benar-benar mencekam dan aku sendiri bisa ngebayangin bagaimana menyeramkan kala itu, mencekamnya kala itu. Mau keluar rumah juga takut, bahkan toko-toko pun juga semua pada tutup. Polisi berpatroli setiap saat dia berpatroli. Namun anehnya si Wirjo ini ditemukan setelah 24 jam, yaitu pada pagi dini hari. Ini yang membuat masyarakat Banyuwangi itu sedikit kecewa dengan penemuan si Wirjo, karena Wirjo ini ditemukan dalam keadaan meninggal. Namun meninggalnya dia itu bukan karena serangan dari orang lain, tapi meninggalnya dia itu bunuh diri dengan cara gantung diri, dan gantung dirinya itu di pohon di tepi sungai yang ada di Banyuwangi. Ya walaupun masyarakat kecewa dengan penemuan Wirjo, karena masyarakat itu berharap si Wirjo ini ditemukan dalam keadaan hidup dan dia akan diadili sesuai dengan apa yang diperbuatnya. 37 korban meninggal karena sabetan si Wirjo. Namun mencekamnya kota Banyuwangi tidak cukup sampai di Wirjo ini meninggal. Tapi setelah Wirjo meninggal dan dimakamkan, kota Banyuwangi ini masih terasa mencekam karena masyarakat itu masih trauma dengan aksi si Wirjo ini. Mereka itu masih trauma. Namun usut punya usut, kasak kusuk dari semua warga di Banyuwangi, si Wirjo ini sebenarnya dia itu seperti kayak menganut ilmu hitam ya, karena menganut ilmu, dia mempelajari ilmu. Kasak kusuknya seperti itu, hingga setelah Wirjo meninggal kota Banyuwangi tetap mencekam. Setelah prosesi pemakaman, makam si Wirjo ini masih sering dikunjungi orang. Orang itu tuh kayak penasaran gitu loh dengan cerita si Wirjo, dengan aksi si Wirjo, makanya mereka itu berdatangan ke makam si Wirjo hanya untuk penasaran saja. Nah, di sini yang jadi pertanyaan adalah, si Wirjo melakukan seperti itu apakah karena dia depresi, karena keadaan ekonomi dia ditinggal istri, atau malah justru dia itu nggak bisa mengendalikan ilmu yang dia anut sehingga dia itu kayak lepas kontrol, jadi kayak lepas, hilang ingatan dan gila, dan setiap orang yang bertemu dia itu dibabat, disabit, bahkan dihabisi. Pertanyaan ini aku ingin minta bantuan Mas Bu untuk menjelaskan dari segi kacamata Mas Bu atau pandangan Mas Bu, si Wirjo ini gimana sebenarnya? Apakah dia itu depresi atau dia itu tidak kuat dengan ilmu yang dianutnya dia? Seperti itu urban legend dari Banyuwangi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah nonton tayangan ini. Bahkan ada juga yang sudah share video ini ke teman-teman kalian. Aku terima kasih banyak. Semoga kita semua dilindungi dari malapetaka atau balak apapun. Akhir kata aku Nia di sini. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo sobat subscriber dimanapun Anda berada. Dan dari tayangan tadi, di sini saya akan mengomentari serta menanggapi ya cerita tentang jagal asal Banyuwangi ini. Memang di sini ada satu kejanggalan, dan sekali lagi ini menurut kacamata saya. Di sini memang ada satu dua hal, yaitu adanya suatu
sesuatu yang logis dan sesuatu yang memang tidak logis. Yang logis adalah nun sewu, adanya himpitan masalah ekonomi, itu yang pertama. Yang kedua, Wirjo ini ditinggal oleh sang istri, dan kemudian juga ada impact juga dari hasil perkawinan yang sudah bertahun-tahun dan tidak membuahkan keturunan. Karena di sini juga Wirjo ini sifatnya temperamen ya, atau karakternya itu mudah marah dan keras kepala. Kemudian untuk tidak logisnya di sini, Wirjo ini menganut ilmu hitam, dan di sini secara tidak langsung Wirjo ini terpengaruh mindsetnya, karena mindset atau karakter asli daripada Wirjo ini adalah orang yang temperamental dan keras kepala. Di sini ilmu itu malah mempengaruhi secara tidak langsung mindset Wirjo, dan terjadilah pembunuhan atau bisa dikatakan haus darah ya, karena di sini juga Wirjo ini juga meminum darah si korban beberapa ya, kalau bahasa saya seperti itu. Dan di sini memang adanya kolaborasi antara Wirjo dan ilmu yang dianut oleh Wirjo itu sendiri. Dan memang di sini angkanya angka ganjil ya, orang yang dibunuh itu sebanyak 37. Pada saat Wirjo membabat itu, kalau menurut saya Wirjo tidak sadar. Sadarnya setelah Wirjo di sini sadar, karena melihat bajunya berlumuran darah serta sabit yang dia pegang juga berlumuran darah. Di sini secara psikologis, setelah sadar, Wirjo takut, dan akhirnya karena ketakutannya itu Wirjo menyudahinya dengan cara menggantung diri di pohon. Dan di sini sudah saya ilustrasikan ya, sketsa daripada wajah si Wirjo ini, karena di sini juga foto atau wajah si pelaku atau jagal dari Banyuwangi ini tidak ada. Kejadian ini terjadi di tahun 87 dan mungkin tidak seperti kayak sekarang ya, handphone banyak dipunyai oleh masyarakat pada umumnya. Jadi sudah saya gambarkan ya, gambarnya seperti ini nun sewu. Dan itulah komentar dan tanggapan dari saya. Ikuti terus tayangan-tayangan dari Sugesti Mas Bu. Dan saya ucapkan terima kasih untuk sobat subscriber yang sudah like, share, komen, dan subscribe Sugesti Mas Bu. Dan akhir kata, if there is a truth, I'm sorry. If there is a mistake, I'm sorry. Perfection only belong to God. See ya.